Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fardila Ahmad ingin memaparkan bisnis yang ingin saya jalankan bersama dua orang rekan saya, yaitu pendirian sebuah toko online yang menjual peralatan olahraga bernama Reva Sport Store. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perihal jenis bisnis yang akan kami tekuni. Dimulai dari bagaimana konsep bisnisnya, siapa saja yang menjadi pasar target kami, bagaimana persaingan di pasaran, keunggulan-keunggulan yang Reva Sports punya, bagaimana proses operasionalnya berjalan, dan bagaimana proses produksinya, serta rancangan anggaran yang telah kami susun dan profitabilitas yang bisa kita dapatkan. Nah, masyarakat Indonesia kini sedang mengalami yang namanya masa transisi menuju kehidupan new normal atau fase kehidupan baru. Dalam fase ini, gaya hidup pun harus mengalami penyesuaian, termasuk kegiatan olahraga. Maka dari itu, banyak masyarakat Indonesia yang saat ini gemar berolahraga. Dan kami melihat adanya peluang bisnis dengan mendirikan sebuah toko peralatan olahraga, yaitu Reva Sport Store. Reva Sport Store ini adalah store atau toko yang bergerak dalam bisnis bidang retail atau penjualan barang kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran, di mana konsumen yang membeli produk secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Tentunya kami menjual atau menawar berbagai peralatan olahraga dengan selera masyarakat. Nah, store olahraga kami dirikan untuk mempelopori kecintaan masyarakat dalam bidang olahraga, khususnya remaja dan dewasa. Nah, dengan semakin berkembangnya dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan peralatan olahraga, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha olahraga dan memahami akan kebutuhan masyarakat. Nah, sasaran yang ingin kami capai yaitu berupa hasil laba bersih juga kualitas produk atau jasa yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan. Di mana store kami ini menyediakan berbagai produk dari merek lokal yang berkualitas. Jenis usaha yang kami rencanakan yaitu penyediaan alat-alat olahraga seperti perlengkapan bermain sepak bola, bermain futsal, perlengkapan bermain bulu tangkis, basket, voli, dan perlengkapan olahraga lainnya dengan menonjolkan produk atau merek lokal dari Indonesia. Yang menjadi sasaran target market kami itu cukup luas, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa produk dari kategori olahraga yang paling banyak terjual adalah perlengkapan home workout seperti barbel, matras, tali skipping, bola, perlengkapan yoga, dan juga perlengkapan fitness. Konsumen yang banyak membeli produk tersebut adalah pria dengan segmentasi pembelinya lebih didominasi generasi muda berusia 18-30 tahun dengan distribusi penjualan yang menyebar. Maka dari itu kami menyasar target remaja atau anak muda dan juga orang dewasa yang menggemari berbagai macam olahraga sebagai target market dari Reva Store ini. Nah, seiring berkembangnya tren olahraga dan pola hidup sehat juga mendorong peningkatan penjualan produk olahraga di berbagai platform dagang elektronik atau e-commerce. Nah, secara umum, porsi penjualan pada kategori olahraga rata-rata mendekati 2 digit dari total produk retail setiap kuartalnya. Dari kompilasi data, secara umum, tren penjualan produk dalam kategori ini cukup bertumbuh, permintaannya selalu ada, di mana penjualan pada kategori perangkat olahraga setiap tahunnya harus meningkat dan terus meningkat. Hal ini diiringi dengan makin beragamnya barang yang masuk ke dalam daftar pelanggan pada e-commerce, di mana jenis produk yang terjual dalam kategori olahraga sangat beragam, di mana beberapa yang populer adalah jersey bola, sepatu lari, dan kacamata renang. Kondisi persaingan pada marketplace berdasarkan pemantauan dan juga hasil survei yang ada bahwa pada marketplace ini tempat kami menawarkan produk sangat jarang store olahraga lain yang menawarkan produk lokal
yang berkualitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau, dan juga pilihan yang beragam. Reva Sport Store ini membidik kelas menengah ke bawah dengan mempersembahkan harga yang terjangkau dengan beragam, di mana pada prinsipnya kami akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan juga pelayanan yang baik, sehingga nantinya masyarakat akan merasa puas dengan layanan dan produk kami dan ingin kembali datang ke tempat kami. Selain itu, kami ini berfokus pada penjualan produk dan merek lokal guna memperkenalkan produk dan merek lokal ini kepada masyarakat, agar produk dan merek lokal ini tidak kalah saing dengan produk dan merek asing lainnya. Kami juga sering mengadakan potongan harga yang menarik untuk konsumen kami yang setia, dan juga tentu jarang ada store lain yang seperti ini dengan berbagai teknik marketing untuk menarik pelanggan. Nah, salah satu contoh pesaing kami adalah MJ Sport dan juga Decathlon Sport. Sebagai awal membangun usaha, pada proses operasional organisasi, kami membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan usaha. Reva Sport Store ini kurang lebih 3 tenaga kerja, tentunya tidak untuk kemungkinan akan bertambah seiring berkembangnya usaha kami dengan tanggung jawab yang berbeda-beda, di mana ada yang bertanggung jawab terhadap pemasaran, termasuk proses promosi, penjualan, marketing, dan juga cara penawaran produk atau distribusi yang dilakukan oleh Reva Sport. Ini yaitu distribusi intensif, di mana diusahakan agar sebanyak mungkin dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen, sehingga lebih mudah dalam penjualan dan juga menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada juga yang bertanggung jawab terhadap produk, termasuk kualitas dan kuantitas serta penetapan harga. Selain itu, ada juga yang bertanggung jawab terhadap alur bisnis, di mana mengurusi kerjasama terhadap pemasok dari brand-brand lokal, marketplace, reseller kami, dan juga para investor, termasuk juga proses manajemen sumber daya manusia yang berlangsung di Reva Sport Store ini. Nah, untuk pengelolanya sendiri di sini kami ada bertiga. Yang pertama ada rekan saya bernama Erina Nur Asisa yang memiliki saham sebesar 25%, dan juga dia bertanggung jawab terhadap pemasaran. Lalu ada rekan saya yang kedua yaitu Muhammad Rizky Fadila yang juga memiliki saham sebesar 25% sekaligus bertanggung jawab terhadap produk. Dan saya sendiri yaitu memiliki saham juga sebesar 25% dan juga bertanggung jawab langsung terhadap proses atau alur bisnis yang terjadi di Reva Sport Store ini. Untuk proses bisnisnya sendiri, dalam proses awal kami menjual produk olahraga secara eceran pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, dengan mengambil produk pada pemasok lokal, di mana kami melakukan kerjasama dengan beberapa brand dan merek dari pemasok lokal di Indonesia untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen-konsumen kami, di mana aktivitas perniagaan ini yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen di akhir. Baik, selanjutnya ada rancangan anggaran modal produk. Di sini kami mengambil 5 olahraga yang sangat famous atau favorit di kalangan anak muda sekarang, khususnya di Indonesia, yaitu ada sepak bola atau futsal, ada bulu tangkis, voli, basket, dan juga untuk kami menyediakan untuk peralatan olahraga untuk pada umumnya seperti sepatu, kaos kaki, pelindung lutut, manset, matras, celana training, peluit, dan juga tas olahraga. Di mana jumlah barang kami sesuaikan dengan dana di tahun pertama, tidak menutup kemungkinan untuk bertambah terus setiap tahunnya atau setiap perputaran modalnya, di mana harga beli berdasarkan hasil survei kami terhadap produk lokal atau merek lokal dengan harga-harga yang sedemikian rupa, kami mendapatkan standarisasi untuk harga sendiri, dan juga total keseluruhan untuk modal yang akan kami keluarkan itu sebesar 47.800.000, di mana harga jual juga kami udah sesuaikan dengan pasar, tentunya dengan harga yang lebih murah dan juga terjangkau untuk kalangan masyarakat Indonesia, tentunya dengan kualitas yang baik dari pemasok atau brand-brand lokal kita. Lalu sini buat setiap pieces itu kami mengambil keuntungan sebesar 30% untuk profitnya setiap pieces. Lalu total profit yang
kita dapatkan itu 166.128.000. Lalu selanjutnya ada rancangan anggaran pengeluaran. Di sini ada handphone, 1 unit handphone dengan harga 3.500.000, ada 1 unit laptop dengan harga 8 juta rupiah, 1 set alat tulis kantor dengan harga 200.000, terus ada gudang penyimpanan dengan penyewaan 1 tahun sebesar 10 juta rupiah, lalu ada wifi dengan penyewaan 1 tahun sebesar 3.600.000, lalu modal awal di sini untuk keseluruhan sebesar 47.860.000, ada biaya promosi di 4 platform sosial media sebesar 2.500.000 untuk 4 kali, berarti total 10 juta rupiah. Dan biaya tak terduga itu kami asumsikan sebanyak 1 juta untuk per tahunnya. Sewa aplikasi berbayar seperti Canva kami mengambil 2 aplikasi per tahun, yaitu 65.000, untuk totalnya 130.000, dan gaji pengelola untuk 3 orang itu sebesar 14.400.000 per tahunnya, dengan total 43.200.000 rupiah, dengan total keseluruhan pengeluaran itu sebesar 127.490.000 rupiah. Lalu profitabilitas. Sini target penjualan kita per tahun, di mana Agustus sebesar 2% dari 168.000 dengan total 3.322.000. Begitupun September naik 1%, November sebesar 4%, Desember sebesar 6%, Januari 8%, Februari 8%, Maret 10%, April 12%, Mei 12%, Juni 15%, dan Juli 16%. Kami menargetkan setiap bulannya itu profitabilitas kita naik minimal 2%. Untuk promosi sendiri kami targetkan sini ada 4 kali di setiap 3 bulan sekali, di bulan September, Desember, Maret, dan juga Juni. Lalu total keseluruhan profit yang kita dapatkan adalah 166.128.000. Lalu untuk pengeluaran tahun pertama ini modal produk tadi 47.860.000. Pengeluaran lain, di sini ada pengeluaran lain seperti handphone, laptop, alat tulis kantor, gudang penyimpanan, wifi, biaya promosi, biaya tak terduga, sewa aplikasi berbayar, gaji pengelola, dan lain-lain. Ini adalah selain modal adalah pengeluaran lain atau pengeluaran di luar pengeluaran produk. Nah, lanjut. Untuk gaji 3 orang pengelola sendiri per tahun itu 43.200.000. Jadi total keseluruhan pengeluaran itu 127.490.000. Dengan laba bersih yang kita gunakan atau yang kita dapatkan adalah 38.638.000. Namun ini target kami untuk tahun pertama. Nah, ini belum lagi untuk permodalan atau perputaran modal yang mungkin akan kami terus kembangkan seiring berjalannya waktu. Mungkin profitnya akan bertambah terus-terusan dengan promosi atau target atau teknik marketing yang kami akan pelajari. Nah, untuk 38 juta ini untuk profit atau laba bersih yang kita gunakan di tahun pertama akan kami gunakan untuk proses perputaran modal atau perkembangan usaha di tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.